Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah At-Taubah ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibina wa fi sabilillah wa binis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Allah SWT mengatakan bahwasanya sedekah ataupun maksudnya dalam ayat ini adalah zakat, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang beramal atau bekerja di dalam memungut zakat tersebut, dan juga orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk bisa masuk ke dalam Islam, dan juga kepada budak dan orang yang berhutang dan orang yang berjihad di jalan Allah SWT, dan juga orang yang dalam perjalanan. Hal itu merupakan sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang munafik yang mereka mencela Nabi ketika Nabi SAW membagikan sedekah ataupun zakat ataupun harta rampasan perang. Maka mereka mencela Nabi SAW, dan bahkan sebagian mereka mengatakan Nabi tidak adil. Maka ketika mereka mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu membagi tidak adil, maka Allah SWT langsung menurunkan ayat yang ke-60 ini dengan menjelaskan bahwasanya Allah langsung yang membagi. Dan ayat ini berbicara tentang pembagian atau orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Di mana menurut jumhur para ulama, as-shadaqat dalam ayat ini maksudnya adalah az-zakawat.
yaitu zakat yang wajib, yang fardu, yang seorang ketika dia sudah sampai hartanya senisab maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Maka zakat tersebut dikeluarkan atau diberikan kepada siapa? Siapa mustahiknya atau siapa yang berhak untuk menerima zakat tersebut? Maka Allah SWT menyebutkan 8 asnaf atau 8 macam orang yang berhak untuk menerima zakat. Dan Allah SWT dalam ayat ini mengatakan hanya, innama artinya hanya, menunjukkan bahwasanya harta zakat hanya diberikan kepada mereka. Yang disebutkan dalam ayat ini tidak kepada selain mereka. Yang pertama, Allah SWT menyebutkan innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Yang pertama lil fuqara. Itu zakat ini diberikan kepada fuqara, yaitu fuqara jamak dari fakir. Orang yang fakir, yang mana mayoritas para ulama mengartikan ya al-fakir itu orang yang dia tidak memiliki harta dan tidak memiliki usaha, maka itu dikatakan fakir. Adapun miskin, orang yang dia memiliki harta tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Sebagian ulama mengatakan sebaliknya. Jadi menurut mereka miskin itu yang lebih susah. Tapi mayoritas para ulama mengatakan fakir itu orang yang lebih susah. Makanya Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini mendahulukan orang yang paling berhak, yaitu orang yang fakir, yang tidak memiliki harta, atau dia memiliki sedikit tapi jauh dari kecukupan. Sedangkan miskin, kata para ulama, itu lebih baik daripada orang yang fakir, tetapi tetap dia tidak cukup untuk kehidupannya. Sebagian lagi mengatakan al-faqir al-muta'affif alladzi la yas'alan nas syai'an. Yaitu al-faqir adalah orang yang tidak meminta kepada manusia. Orang yang dia menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, walaupun dia tidak punya, dia tidak minta. Maka ini sebagian ulama mengatakan itulah yang disebut fakir. Wal miskin alladzi yas'al, yaitu orang yang minta-minta kepada manusia. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, laisal miskin bihadza tawaf alladhi yatufu 'ala an-nas fatarudduhu al-luqmah wal luqmatan wat tamrah wat tamratan. Qalu famal miskin ya Rasulullah alladhi la yajid ghina yughni wa la yuftan lahu fa yatasaddaq alaihi wa la yas'al an-nas syai'an. Kata Nabi SAW, bukanlah orang miskin itu adalah orang yang dia berkeliling minta-minta kepada manusia, kemudian dia diberikan kepadanya sesuap, dua suap, satu butir, dua butir kurma. Bukan itu orang miskin, kata Nabi SAW. Kemudian para sahabat bertanya, siapa orang miskin wahai Rasul? Kata Nabi, adalah mereka yang tidak mendapati sesuatu yang bisa mencukupkan dirinya. Dan sebagian manusia tidak memperhatikan, maksudnya kalau dilihat dari penampilan dia biasa saja. Orang nggak paham dia itu nggak punya. Kemudian wala yas'alan nas, dan dia tidak minta kepada manusia. Ini miskin. Juga Nabi SAW pernah didatangi oleh dua orang yang dia orang yang kuat, yang
Ya, dua orang laki-laki yang meminta kepada Nabi SAW harta sedekah. Kemudian Nabi SAW memperhatikan, melihat dua orang itu. Maka Nabi SAW melihat keduanya itu orang yang kuat. Tapi dia minta, kata Nabi SAW, in syi'tuma a'taitukuma. Kalau kamu mau, aku berikan kepada kalian harta ini. Tapi kata Nabi SAW, wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasab atau muktasib. Sesungguhnya kata Nabi SAW, tidak ada atau tidak berhak harta ini diberikan kepada orang yang kaya, maksudnya orang yang memiliki kecukupan, dan juga tidak berhak harta sedekah ini atau zakat ini diberikan kepada orang yang dia kuat, yang dia bisa berusaha atau bekerja. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang dia memiliki kecukupan tidak boleh dia meminta-minta. Dan orang yang dia bisa bekerja, yang dia masih kuat, masih muda, kuat, tidak boleh dia minta-minta. Mesti dia bekerja. Maka yang minta-minta itu ya dia mungkin sudah lemah, tidak bisa dia lagi kerja, sudah tua, dan dia tidak memiliki harta. Walaupun yang utama adalah orang yang tidak meminta. Tetapi kalau kita diminta, dikasih. Karena Allah SWT mengatakan, menyuruh kita untuk memberikan harta kepada orang yang minta. Kata Allah SWT, lis-sa'ili wal mahrum, kepada orang yang minta atau yang tidak minta. Maka Allah SWT dalam ayat ini menyebutkan orang yang berhak untuk menerima zakat adalah pertama orang yang fuqara, orang yang fakir. Yang tadi disebutkan orang yang dia tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, atau memiliki harta tapi sangat sedikit. Yang kedua orang miskin, yang dia mungkin memiliki harta atau memiliki pekerjaan tapi dia tidak mencukupi. Apa yang dia miliki tidak mencukupi kebutuhan dia sehari-hari. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang fakir dan miskin ini diberikan kepada mereka harta atau diberikan kepada mereka zakat ini, itu adalah sebaiknya kata para ulama diberikan kepada dia sampai mencukupi kebutuhan dia. Itu yang paling utama, sampai memenuhi kebutuhan dia selama 1 tahun. Begitu yang diajarkan oleh para ulama. Berikan kepada dia, misalnya dia pengeluaran dia misalnya 1 bulan itu dengan segala macam kebutuhan dia, makan, minum, kemudian sewa rumahnya misalnya, kemudian pendidikan anaknya misalnya 4 juta misal, dia cuma bisa 2 juta, maka dibantu 2 juta setiap bulan selama 1 tahun. Itu yang mestinya dilakukan. Itu yang mestinya cara membagi zakat yang pembagian itu bermanfaat. Bukan yang sebagian orang membagi harta 100-200 ribu kepada sekian orang, bukan seperti itu. Tapi kita mendatangi orang yang fakir, kita tanya, berapa kebutuhan kamu? Tiap bulan berapa pengeluaran? Yang real, yang digunakan untuk makan, untuk minum, untuk sewa rumah misalnya, untuk pendidikan anaknya, berapa butuh? Kemudian ditutupi selama 1 tahun. Begitu dianjurkan kita membayar zakat. Begitu yang diajarkan. Dan tentunya kalau kita bicara fakir dan miskin itu ya cukup relatif, maksudnya relatif. Yang jelas adalah fakir dan miskin itu orang yang mereka tidak memiliki atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa jadi dia punya rumah, tapi nggak bisa. Dia tidak punya pekerjaan. Seperti orang-orang di kampung, dia punya rumah, tapi dia
nggak punya usaha. Untuk makan aja kadang berutang. Itu dia fakir berarti. Berarti dia miskin. Kalau mungkin di kota orang yang punya rumah itu berarti berada misalnya. Karena orang di sini biasanya apa? Nyewa misalnya. Maka miskin itu juga relatif. Bisa jadi orang yang memiliki mobil itu masih miskin. Seperti di negara Arab, semua orang punya mobil, termasuk orang miskin punya mobil. Tapi dia nggak punya pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan dia. Maka itu relatif. Jadi bisa jadi orang punya mobil tapi dia dikasih zakat. Karena tidak punya pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhan dia. Maka itu tergantung kepada tempat. Semakin maju negara, semakin tinggi ekonominya. Ya kalau kita mungkin beda. Maka di sini Allah SWT mengatakan diberikan zakat kepada orang yang fakir dan miskin. Orang yang dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dia. Baik dia punya rumah, punya mobil, punya apa. Dia tidak memiliki kebutuhan, tidak memiliki usaha atau harta untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya selama setahun. Itu berarti dia miskin. Berhak dia mendapatkan zakat. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang yang paling pertama kita untuk bantu tentunya orang karib kerabat kita. Kita membayar zakat boleh kepada karib kerabat. Yang tidak boleh kata para ulama adalah orang yang di bawah tanggungan kita. Yang kita wajib menafkahinya. Siapa? Misalnya anak dan istri. Kita tidak boleh bilang saya membayar zakat kepadamu istriku. Itu enggak boleh. Tidak sah zakat. Karena anak dan istri di bawah tanggungan kita. Atau orang tua kita yang kita membiayainya setiap bulannya. Juga kita tidak bayarkan zakat kepada mereka. Kecuali nanti sebagian para ulama membolehkan kalau seandainya orang tua itu memiliki hutang, maka disebut masuk dalam gharib nanti. Dia memiliki hutang yang banyak, boleh kita bayarkan zakat menurut sebagian para ulama. Adapun selain itu, karib kerabat kita, maka tentunya itu yang lebih didahulukan. Untuk kita berikan zakat. Maka memberikan kebaikan tentunya kepada orang yang paling dekat dengan kita terlebih dahulu. Karib kerabat kita, mungkin paman kita, saudara, yang dia bukan orang yang tanggungan kita. Bukan orang yang wajib kita berikan nafkah kepadanya. Maka dia berhak untuk kita berikan zakat terlebih dahulu. Ataupun yang lain, bantuan. Ini juga yang perlu dipahami. Karena sebagian orang ada yang dia jauh-jauh memberikan zakat tapi saudaranya sendiri nggak dikasih. Atau dia bantu orang jauh-jauh, keluarga sendiri, sanak famili sendiri nggak dikasih. Ini salah. Maka di sini al-fuqara wal masakin masuk di dalamnya keluarga, maksudnya keluarga karib kerabat. Maka itu yang didahulukan. Allah SWT mengatakan harta zakat ini diberikan kepada fuqara wal masakin. Kemudian wal amilina 'alaiha, ini yang ketiga. Yaitu amil maksudnya adalah orang yang dia bekerja memungut zakat tersebut, mengumpulkan zakat tersebut, kemudian dia juga yang nantinya membagikannya. Dan biasanya mereka adalah orang yang ditunjuk oleh para pemimpin atau pemerintah. Di zaman Nabi SAW, Nabi menunjuk beberapa sahabat untuk mengumpulkan zakat, mendatangi orang-orang kaya. Jadi di zaman Nabi ada beberapa sahabat yang ditunjuk, misalnya Abu Hurairah.
Ditunjuk oleh Nabi SAW memungut zakat, mendatangi orang kaya. Jadi orang kaya itu didatangin, dicatat harta kamu sekian, sudah sampai haulnya belum, baik itu zakat harta, zakat pertanian ataupun peternakan, didatangin. Begitu di zaman Nabi, dicatat, ditulis, ada timnya, ada lajnahnya, ada petugasnya. Ini yang disebut dengan amil, yang mereka bekerja sepanjang waktu. Yang mereka mendatangi para orang kaya, kemudian dipungut hartanya, diambil zakatnya, kemudian mereka juga nanti yang akan membagikan kepada orang-orang miskin yang berhak menerimanya. Ini namanya amil, dan mereka berhak untuk mendapatkan harta zakat ini. Walaupun dia termasuk orang kaya. Yang amil di sini dia pekerja misalnya, dia petugas zakat, tapi dia orang kaya, dia tetap berhak mendapatkan zakat dari usaha dia atau dari tugasnya ini, pekerjaannya. Kemudian yang keempat kata Allah SWT, wal mu'allafati qulubuhum. Dan juga orang-orang yang dilembutkan hatinya, maksudnya adalah mu'allaf. Sering kita mendengar mu'allaf, ya. Mu'allaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Para ulama menyebutkan beberapa bentuk. Yang pertama, bisa jadi orang itu masih dalam keadaan kafir, cuman kita mengenal dia, kalau kita kasih dia, kemungkinan besar dia akan masuk Islam. Maka dia berhak mendapatkan zakat, atau boleh diberikan zakat. Dia masih kafir, tapi dia ya kafir yang baik. Maksudnya baik di sini ya orangnya lurus, orangnya hanif, atau dia mempunyai perhatian kepada Islam, maka kalau dikasih kemungkinan dia akan masuk Islam. Ini yang pertama, yang dia diharapkan keislamannya. Atau yang kedua, orang yang muslim, yang kata para ulama dikhawatirkan dia murtad, maka dilunakkan hatinya dengan zakat. Ada orang yang muslim, naudzubillah, mungkin dia dengan berbagai macam keadaan dan sebagainya, dikhawatirkan dia itu murtad, maka boleh dia diberikan zakat. Ini termasuk mu'allaf. Maksudnya mu'allaf di sini bukan berarti mu'allaf itu orang baru masuk Islam, bukan. Artinya mu'allaf itu orang yang dilunakkan hatinya, yang perlu dilunakkan, dijinakkan hatinya. Bisa jadi dia muslim, dikhawatirkan dia murtad, atau sebaliknya dia kafir tapi kemungkinan dia akan masuk Islam. Atau yang ketiga, orang kafir yang dikhawatirkan keburukannya. Dia kafir, maka dikhawatirkan dia ini akan mengganggu kaum muslimin, maka boleh diberikan, dia termasuk mu'allaf. Yaitu orang yang ingin kita jinakkan hatinya, supaya dia tidak mengganggu kaum muslimin. Dan itu yang diberikan oleh Nabi SAW juga ketika perang Hunain, di mana Nabi SAW memberikan kepada Nabi SAW ke beberapa orang yang baru masuk Islam, yang mereka adalah para pemuka Quraisy ketika itu. Diberikan kepada mereka 100 ekor unta. Abu Sufyan, Uyainah ibn Hisan, Hakim ibn Hizam, itu masing-masing mereka diberikan oleh Nabi SAW 100 ekor unta. Tujuannya apa? Melunakkan hati mereka, artinya supaya mereka tetap dalam Islam, agar mereka juga kaum mereka masuk Islam. Bahkan Nabi SAW pernah memberikan kepada seorang yang ketika itu, ya ketika perang Hunain, Sufyan ibnu Umayyah, kata Imam Ibnu Katsir di sini, ketika itu beliau masih musyrik, ketika perang Hunain. Maka dikasih oleh Nabi SAW harta dari rampasan perang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Sufyan ibnu Umayyah mengatakan, "A'tani Rasulullah SAW yaum Hunain." Rasulullah SAW memberikan kepadaku harta ketika perang Hunain. Wa innahu la abghadun nas ilayya, dan sungguhnya Rasulullah itu adalah orang yang paling aku benci di dunia ini waktu itu.
Famazala yu'tini. Tapi Nabi terus memberi aku banyak harta. Sampai apa? Hatta sara wa innahu la ahabbun nas ilayya. Sampai aku menjadikan Rasulullah itu menjadi orang yang paling aku cintai. Kafir dia, tapi dikasih oleh Nabi. Maka ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi harta melunakkan hati sebagian orang, tapi enggak semua. Ada orang yang bisa dengan harta lunak hatinya. Dan mungkin sebagian besar mungkin manusia kalau kita kasih dia lunak hatinya. Maka ini juga boleh seorang yang dia bisa jadi masih kafir, kemudian kemungkinan dia akan masuk Islam, atau sebaliknya orang yang dia muslim tapi dikhawatirkan dia murtad, maka atau yang ketiga orang yang dia kafir tapi dia dikhawatirkan mengganggu kaum muslimin, maka dibolehkan diberikan harta ini agar dia tidak mengganggu. Kemudian yang kelima, wa fir riqab, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fir riqab artinya adalah budak. Budak ini kata para ulama, baik itu budak yang memang dia masih dalam keadaan budak, kemudian diberikan harta zakat ini agar dia didatangi tuannya, misalnya didatangi tuannya kemudian ditanya berapa harga budak ini, misalnya 1 M, dikasih 1 M, kemudian dia dibebaskan. Ini yang pertama. Yang kedua juga termasuk budak di sini itu berarti semata-mata budak. Yang kedua, ada budak yang dia berusaha membebaskan dirinya dengan dia bekerja. Dia tanya sama tuannya, berapa harga aku kalau aku ingin bebas? 1 M. Sudah aku setor setiap bulan 10 juta. Dia kerja sekian tahun. Nah, kalau kita tahu orang ini maka boleh dibantu supaya dia segera bebas. Itu budak yang dia ingin membebaskan dirinya, namanya mukatab. Dan bahkan Nabi SAW itu menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syalbani, bahwasanya salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. 3 macam orang yang Allah SWT pasti membantu mereka. Siapa mereka? Al-ghazi fi sabilillah. Ini pertama, yaitu orang yang sedang berjihad di jalan Allah SWT. Berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah. Jadi dia berjihad di jalan Allah menegakkan kalimat Allah, pasti ditolong oleh Allah. Yang kedua, al-mukatab alladzi yuridu ada. Yang kedua adalah orang yang dia budak, yang dia ingin bebaskan dirinya. Maka dia berusaha, maka dia akan dibantu oleh Allah SWT. Yang ketiga, an-naqi alladzi yuridu al-afaf, dan yang ketiga adalah orang yang menikah yang dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Itu pasti dibantu oleh Allah SWT. Kemudian juga yang termasuk makna riqab ini kata para ulama adalah orang yang kaum muslimin yang dia ditawan oleh musuh, oleh orang kafir. Maka biasanya itu ditebus. Dan ditebus dengan harta biasanya. Maka boleh. Dan bahkan ya ini termasuk diberikan harta zakat. Ketika kaum muslimin atau ada kaum muslimin yang menjadi tawanan musuh, maka ditebus orang itu dengan harta zakat. Ini termasuk makna ar-riqab. Dia berhak untuk mendapatkan harta zakat. Kemudian yang keenam, wal gharimin. Gharim artinya orang yang berhutang. Kata para ulama ada 2 macam orang yang berhutang ini. Yang pertama, yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain, dia berhutang untuk membantu orang lain. Tapi akhirnya apa? Ya, mungkin justru harta dia yang malah terpakai, atau memang yang dia tanggung ini, atau dia menanggung hutang orang lain, ataupun dia ingin islah, ada orang yang sedang bertikai misalnya, berselisih,
Maka untuk mendamaikan kedua ini perlu negosiasi misalnya. Dengan biaya yang sangat besar misalnya. Maka boleh diberikan itu dari harta zakat. Untuk orang tadi yang ingin apa? Mendamaikan orang yang sedang berselisih. Itu dibolehkan. Ini termasuk dari makna gharim yang pertama, yaitu orang yang dia berhutang. Berhutang untuk kemaslahatan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya atau keluarganya. Dia berhutang untuk kebutuhan dia. Memang itu butuh dia, kemudian dia berhutang. Misalnya apa? Ya dia mungkin seperti di zaman kita, dia ini butuh motor misalnya. Akhirnya dia harus berhutang. Kalau untuk makan, kebutuhan sehari-hari cukup dia, ada dia, tapi dia tidak punya. Dia butuh motor, dia akhirnya berhutang untuk beli motor itu. Maka boleh diberikan zakat untuk orang ini. Karena dia butuh, maka dia berhutang kepada orang lain untuk kebutuhan dia. Yang itu digunakan untuk kepentingan dia sendiri. Untuk kebutuhan dia. Maka ini termasuk orang yang gharib, yang dia berhutang untuk kemaslahatan dirinya atau keluarganya. Maka ini dibantu. Dia berhak mendapatkan harta zakat. Al-gharimin. Adapun yang berhutang dia untuk untuk maksiat, maka tidak dibolehkan. Kalau ada yang berhutang misalnya dia untuk berfoya-foya misalnya, maka ini tidak dibolehkan. Untuk dibantu. Kemudian yang ketujuh, wa fi sabilillah. Fi sabilillah, mayoritas para ulama mengatakan maksudnya adalah orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Maka diberikan kepada mereka apa? Kebutuhan mereka. Apa kebutuhan mereka? Beli senjata, kendaraan untuk berperang. Dipenuhi kebutuhan mereka untuk berperang. Ini namanya, maka itu dibolehkan dari harta zakat. Ketika kaum muslimin berperang, berjihad di jalan Allah, mereka butuh apa? Kendaraan. Dibutuhkan senjata dan sebagainya. Itu boleh diambil dari harta zakat. Dan sebagian para ulama juga memasukkan dalam makna fi sabilillah ini adalah para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu yang mereka mewakafkan diri mereka untuk belajar. Mereka tidak bekerja, tapi mereka belajar, menghabiskan waktunya untuk belajar. Maka boleh dibantu dari harta zakat untuk membelikan kebutuhan dia. Mungkin pakaiannya, mungkin bukunya, kitab-kitabnya dan sebagainya. Atau diberikan kepadanya untuk sarana untuk dia bisa sampai ke tempat dia belajar. Maka ini sebagian para ulama mengatakan ini juga masuk dalam fi sabilillah. Adapun sebagian yang lain memasukkan juga dalam makna fi sabilillah ini dengan makna yang luas, yang lebih luas, yaitu sebagian mereka mengatakan kullu wujuhil khair, artinya segala macam kebaikan atau pintu-pintu kebaikan itu masuk di dalamnya. Misalnya membangun masjid, kata dia, membangun jalan, fasilitas umum dan sebagainya. Tapi wallahu ta'ala alam, ini pendapat ini dikatakan oleh sebagian para ulama ini pendapat yang lemah. Maka yang lebih kuat adalah makna dari fisabilillah. Jelas makna pertama dari fisabilillah, orang berjihad di jalan Allah SWT, berperang menegakkan kalimat Allah, maka diberikan kebutuhannya. Termasuk di sini para penuntut ilmu. Kemudian yang terakhir, wabnis sabil. Ya, wabnis sabil artinya orang yang dia melakukan safar kebaikan. Mungkin dia mengunjungi keluarganya dan sebagainya, kemudian habis bekal di jalan, bukan safar untuk melakukan maksiat, tapi dia safar dalam yang tujuannya mubah atau sunnah, silaturahim atau yang sifatnya mubah. Kemudian habis bekalnya di jalan, maka boleh dibantu orang ini, diberikan ongkosnya dan sebagainya, supaya dia bisa sampai kembali ke
negerinya. Maka ini orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sini sebagian para ulama di sini menyebutkan faedah. Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat. Maksudnya bagaimana? Apakah seorang yang dia ingin berzakat harus membagi hartanya menjadi 8? Atau boleh satu macam saja? Mayoritas para ulama mengatakan boleh satu macam saja. Enggak mesti dia ketika saya ingin berzakat ini, apa harus saya bagi 8 harta ini? Tidak mesti. Tapi dia boleh memberikan hanya kepada satu macam orang saja. Misalnya dia hanya mendapati orang yang fakir atau miskin saja. Ya sudah, berikan itu. Seluruh hartanya diberikan kepada si A. Dan itu boleh pun kepada satu orang saja. Sah. Ya. Apalagi kalau untuk orang fakir dan miskin, mestinya memang diberikan kepada dia sampai mencukupi kebutuhannya selama setahun. Kemudian juga faedah disebutkan oleh para ulama, Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini 8 macam asnaf atau 8 macam orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Tetapi sebenarnya 8 ini dibagi menjadi 2 macam. Allah sendiri yang membaginya. Kalau kita perhatikan, Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, innamas shadaqat lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ini 4 yang pertama. Di situ Allah SWT memakai huruf li yang artinya kata para ulama litamlik. Artinya apa? 4 macam orang ini harus diberikan kepada dia harta zakat. Disampaikan ke tangannya, dia memiliki, yaitu apa? Harta zakat itu harus diberikan ke tangan orang siapa? Orang miskin, fakir miskin, kemudian orang yang bekerja, amil tadi, kemudian orang yang mu'allaf, orang yang dijinakkan hatinya tadi. Maksudnya harta itu harus diberikan kepada dia. Memang dia menerima harta zakat. Beda dengan 4 yang kedua, Allah SWT mengatakan wafir riqab, pakai fi. Para ulama memberikan faedah. Wafir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil. Dan diberikan zakat kepada ar-riqab tadi, kepada budak, kemudian gharim, orang yang berhutang, kemudian orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang di perjalanan yang habis bekal. Di sini Allah pakai kata fi, tentunya nggak mungkin Allah SWT membedakan kecuali ada faedah. Dan para ulama menjelaskan faedah itu. Apa maksudnya di sini? Bahwasanya orang yang 4 macam yang kedua ini tidak mesti dia menerima, dia langsung menerima zakat itu. Seperti apa? Orang yang dia budak misalnya, tidak mesti disampaikan langsung, diterima di tangannya dia. Tapi kita cukup datangin majikannya, berikan sama dia. Nah, dia kan tidak menerima langsung. Maka di sini apa? Cukup. Seorang itu apa? Ketika kita ingin membebaskan budak, apa harus diberikan harta itu? Misalnya tadi budak itu harganya 1 M. Apakah uang 1 M itu harus dikasihkan kepada budak itu, baru budak itu kepada tuannya? Tidak. Bahkan cukup kita langsung kepada tuannya. Tidak perlu lewat budak itu. Tidak perlu dia langsung menerima. Itu maksudnya. Begitu juga al-gharimin, orang yang berhutang. Tidak mesti kita kasihkan kepada si A tadi yang dia berhutang. Langsung kepada siapa yang beri piutang. Si B. Langsung kita datang kepada si B. Ini saya bayarkan hutangnya si A. Gitu maksudnya. Tapi kalau orang fakir miskin enggak boleh. Harus kita kasihkan kepada orang fakir miskin itu. Ini harta buat kamu. Ini zakat untuk kamu. Harus kita berikan ke tangan dia. Itu arti lam di sini. Litamlik, harus dia yang memiliki harta itu. Terserah nanti dia mau belikan apa itu harta, uang yang sudah dikasih. Ini maksudnya. Wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Apa kebutuhannya? Dia pengen mobil yang digunakan untuk berjihad atau senjata, belikan itu. Termasuk Ibnu Sabil. Orang yang dia habis bekalnya. Dia mau kemana? Di sana, belikan tiketnya.
Ini faedah yang disebutkan oleh para ulama. Makanya Allah SWT di sini membedakan. Lil fuqara artinya apa? Artinya mesti kita berikan itu kepada sampai ke tangan orang yang bersangkutan. 4 macam orang itu harus kita sampaikan ke tangannya. Enggak boleh kita barang kita kasihkan. Maksudnya kita kasihkan lewat orang yang ketiga, enggak. Tapi 4 orang yang kedua itu boleh. Boleh kita langsung kepada orangnya, boleh juga tidak. Itu maksud. Tapi kalau yang 4 yang pertama lil fuqara wal masakin, ya kita berikan langsung kepada orang tersebut karena dia yang memiliki. Kemudian Allah SWT mengatakan fardhatan minallah. Ini adalah fardhah, sebuah kewajiban yang Allah fardukan. Ini kewajiban dari Allah SWT. Maksudnya apa? Ini zakat diberikan kepada orang-orang ini saja, 8 orang ini. Tidak boleh kepada yang lain. Ini kewajiban. Artinya apa? Enggak boleh keluar dari 8 macam orang ini. Wallahu alimun hakim, dan Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya Allah SWT yang langsung membagi pembagian harta zakat ini. Allah SWT lebih tahu maslahatnya. Allah SWT yang lebih mengetahui maslahat terhadap orang yang menerima zakat tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam, ini mungkin satu ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, yaitu ayat tentang pembagian zakat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.